mudahnya bercerita Nabi Muhammad satu malam menggilir istrinya 9 orang itu. Ada yang bilang 12. Semalam Nabi Muhammad menggilir istrinya dengan satu kalimat di junub. Dengan bangganya di Sahih Bukhari ada kok. Saya nggak tahu apa itu dengan kesengajaan merekam hadis seperti itu, atau kealpaan, atau ya karena kebodohan. Ini di Imam Bukhari. Itu an-nazafatu minal iman. Kebersihan untuk manifestasi keimanan. Berhubungan dengan 6 perempuan tanpa mandi, hanya sekali mandi aja. Para sahabat kagum, kok bisa? Oh, Kanjeng Nabi punya kemampuan seksualnya sama dengan 30 orang lelaki. Ini hadisnya ada. Apa seperti itu Anda membanggakan Nabi Anda yang punya kemampuan seksual 30 orang lelaki? Ini kan kita nggak jelas. Nah itu makna Nabi seperti apa, makna Rasul seperti apa, makna pahala nggak jelas. Ini kembali pada makna. Anak saya Allah menanya, "Bah, ini apa?" Spark plug atau busi. Ini busi yang ya udah. Wah, tolong ambilin busi di meja. Diambil busi itu. Dia sudah kenal nama belum? Sudah. Maknanya kenal belum? Enggak. Ternyata busi itu hilang. Saya nanya, mana busi tadi? Dibikin bandul pancing. Kan ada back off-nya gitu. Jadi sama kendor buat bandul pancing. Berarti dia kenal namanya spark plug atau busi. Tapi maknanya enggak. Bahwa busi itu adalah alat yang dipasang di bagian pembakaran, karena kalau itu melalui sistem elektronik akan memercikan api membakar, bukan untuk bandul pancing. Iya. Dalam pikiran lelaki tahu ini perempuan, ini laki-laki. Tapi ngerti gak maknanya perempuan? Enggak paham. Ketika dia menghinakan perempuan, menistakan perempuan, perempuan diakini sebagai binatang bukan manusia, diperlakukan dengan segala kekejaman. Orang tua mati warisannya separuh. Perempuan tidak boleh keluar rumah, naik mobil nggak boleh, jadi bupati nggak boleh. Dulu saya kan pernah berantem sama Kiai Indramayu gara-gara mereka mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan tidak boleh jadi bupati, haram hukumnya. Perempuan tidak boleh menduduki jabatan publik. Ketika kita mencalonkan ibu anak kan, ingat kan Pak Opik kan? Berarti paham gak dengan perempuan tuh? Ya nggak paham. Itu persoalannya. Jadi ini poin yang sebenarnya saya bangun lagi. Al-asma tufarraqu anil ism wal ismu yufarraqu anil makna. Jadi nah kemudian secara terminologi kadang-kadang satu istilah yang sudah dibakukan dalam satu disiplin ilmu terjadi perebutan istilah. Ilmu yang lain juga menggunakan istilah yang sama. Nah, dari situ kita harus mewaspadai. Ini maknanya berbeda. Hakikat dalam ilmu nahwu artinya makna yang sesungguhnya, bukan makna majaz. Duduk itu hakikatnya, makna yang hakikat adalah hakiki adalah ketika bokong kita nempel di kursi. Saya duduk di kursi, bokong saya nempel di kursi. Tapi kalau Belanda menduduki Indonesia, itu bukan berarti bokongnya Belanda nempel di Indonesia, tapi maknanya
menjajah. Oke. Ketika seorang pengacara minta cerita dari awal bagaimana perkara ini dalam rangka dia ingin mengetahui duduk perkara, bukan bokong perkara. Iya. Ceritanya dari mana asal muasalnya? Kok bisa terjadi kasus seperti ini? Anda bisa jadi tersangka tuh bagaimana asal muasalnya? Supaya jelas pembelaannya. Nah, itu makna dari suatu istilah sendiri juga masih perlu dipertimbangkan. Ditambah lagi disiplin ilmu yang lain